Jelajahi imajimu. Siapakah dirimu? Apakah seorang petualang yang menjelajahi rimba-rimba hutan? Atau seorang pekerja kantor yang selalu berkutat dengan layar-layar komputer di hadapan? Atau kau adalah seseorang yang hanya santai tidur-tiduran sambil membaca buku ini? Siapapun kamu, pastikan dirimu dalam keadaan sehat. Karena kalau sedang tidak sehat, sebaiknya istirahat, bukan? Tenang saja, kau tidak akan kalah dalam kehidupan. Toh kita sedang tidak berlomba dengan orang lain. Jadi untuk apa kita merasa kalah? Setelah kita lelah dengan berbagai aktivitas-aktivitas, tugas-tugas, dan tetek bengek yang mengungkung seharian, ada baiknya kita rehat, menaruh lelah dengan tidak lagi memikirkan hal yang tidak-tidak. Mari nikmati hidup dengan santai, menyesap minuman kesukaan dengan penuh syukur alhamdulillah. Menjauh dari kesibukan, taruh dulu apa saja yang menyangkut dari pekerjaan. Menghadiahi capek dengan istirahat yang cukup, meluangkan waktu sendiri, menjelajahi alam diri sendiri. Adakah yang perlu dibenahi? Barangkali masih banyak yang perlu direnovasi. Dari kerikil-kerikil benci, kita ganti dengan batu-batu kemilau mencintai. Dari duri-duri dengki, kita ubah dengan bunga-bunga kasih. Biar hidup lebih terasa tentram, damai. Tidak lagi menjadi pengeluh, pengutuk apalagi. Semua diredam dengan perasaan menerima apapun yang sudah ada di tangan. Belum sampai di situ, kita terjun lagi ke dasar hati, menyelam, menyelidiki keindahan-keindahan yang belum sempat kita miliki. Kita temukan dengan juang yang tinggi, terus-menerus, tiada bosan mencari-cari. Namanya juga perjuangan, tidak semudah yang didengarkan. Semua pasti ada rintangan. Yang menjadi rintangan adalah binatang-binatang yang ada di dalam rimba kita sendiri. Mereka selalu menggoda kita untuk mengikuti titahnya. Tidak pernah bosan merayu dan membujuk. Dibujuknya kita dengan kelezatan rasa untuk menikmati. Memang lezat, tapi pada akhirnya membuat kita tersiksa sendiri. Seringkali kita manusia kalah dibuatnya. Untuk membuat kita kebal, kuat dan menang mengalahkannya, dibutuhkan dulu pupuk yang harus ditanam di ladang diri kita. Ditanam dengan sungguh, maka itulah yang nanti dinamakan iman. Percaya bahwa ada yang maha kuasa atas segala yang berkuasa. Jika sudah dipupuk dengan iman, insya Allah binatang-binatang itu agak sulit untuk mengalahkan kita. Sebab kita sudah percaya, meski sudah dibujuk olehnya, dihadiahi kelezatan, itu tak sebanding dengan kelezatan yang kelak akan diberikan oleh yang maha segala. Maka manusia seperti ini tidak mudah terpengaruh, meski kadang-kadang kalah oleh binatang-binatang itu. Maka tidak cukup kalau hanya dipupuk dengan iman. Tambahkan pula dengan pupuk-pupuk kebaikan, akhlak-akhlak terpuji, amal-amal soleh. Maka insya Allah akar-akar yang ada dalam diri kita semakin kokoh, tidak mudah rapuh layu oleh bujuk rayu binatang-binatang itu. Kau pun terdiam, berpikir, apa maksud dari semua kalimat yang ada di atas tersebut? Maka kalau aku boleh sebut, itulah yang dinamakan dengan menjelajahi imaji. Aku mencoba menjelajahi gambaran yang ada di hayalan pikiranku waktu menulis ini. Dibayangkan, dijelajahi, diselidiki. Setelah itu gambaran tersebut tercipta dalam tulisan ini. Dan aku pun merasa puas. Kalau orang sudah puas, banyak kemungkinan berarti ia merasa bahagia. Ya, aku bahagia. Dan teruntukmu kawan, jika kau merasa sumpek dengan hari-harimu yang menyebalkan, merasa mengkal dengan keadaanmu yang menjengkelkan, tidak ada salahnya kau diamkan dirimu sendiri. Benar-benar menyendiri. Renungi apa saja yang membuatmu sampai begitu sumpek memandang hari.
Jelajahi setiap jengkal pemikiran yang melintas di benakmu. Kemudian kau bisa tumpahkan semua itu dalam obrolanmu dengan dirimu sendiri. Bertanya sepuas dirimu sendiri tanpa peduli bahwa yang kau ajak bicara adalah dirimu sendiri. Kalau masih kurang puas, kau bisa muntahkan semua yang melayang-layang di imajinasimu ke dalam lautan kertas. Benar-benar muntahkan. Tak perlu hiraukan apa yang sedang kau tuliskan. Tidak usah berpikir tulisanmu harus bagus, tidak boleh jelek. Muntahkan segala isi hati dan pikiran sesuka hatimu. Biarkan imajinasimu berkeliaran, menemani setiap penamu yang menari tanpa peduli pada tanda titik atau koma. Kau biarkan semuanya tumpah ruah. Kekesalanmu, kesumpukanmu, kegalauanmu, semua kau biarkan tenggelam dalam lautan kertasmu. Baiklah, cukup. Kalau dirasa sudah lelah menulis, istirahat. Tubuhmu juga harus kau manjakan. Tapi bagaimana? Apakah sudah puas dengan yang kau rasakan? Aku yakin, bebanmu pasti sedikit terasa ringan. Ya, meskipun tidak menjamin bebanmu hilang, setidaknya membuatmu sedikit lega. Bukankah itu lebih baik? Sudahlah, jika kau perhatikan dan sadari dengan seksama, bukan hanya kau di muka bumi ini yang menderita. Jangan dirasa hanya kau korban satu-satunya yang paling menderita. Itu tidak baik, membuat mentalmu lemah. Bukankah kau orang yang kuat, kawan? Kaulah pengendali atas perahu hidupmu, bukan dayung tangan lain. Tuhan memberikan kita akal bukan untuk didiamkan. Jika sudah tahu begitu, maka alangkah ruginya kalau kita tidak memanfaatkan akal kita dengan mengimajinasikan hal-hal yang membuat diri bahagia. Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak suka bahagia? Bahkan, untuk mencapainya pun orang-orang rela mengorbankan segalanya, hanya demi satu, kebahagiaan. Orang kadang keliru, dipikirnya dengan memiliki harta banyak, maka dirinya menjadi bahagia. Ditenggelamkanlah dirinya dengan segala cara untuk memburu harta. Tidak peduli halal haram, asal dapat ia harus melewatinya. Mematungkan diri, seolah dengan juang yang tinggi tercapailah segala yang diingini. Harta pun memang didapat, sayangnya bahagianya terbang, hilang. Bagaimana mau bahagia? Dirinya sibuk memburu harta, hingga lupa untuk sekedar menikmati apa yang telah dipunya. Maka sungguh, inilah yang pantas disebut dengan kemiskinan sejati. Hatinya miskin dari kebahagiaan. Oke, jelajahi imajimu kawan. Gratis kok, pemiliknya Maha Dermawan.